Sekarang kita membahas tentang materi peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan pemecahan data time series per data deret berkala. Pemecahan ini menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketetapan peramalan. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik itu berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Lanjut, metode dekomposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola gerakan data dalam satu periode atau waktu. Jadi, kemampuan untuk memahami pola pergerakan data membantu analisis peramalan dapat menyiapkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini, peramalan kegiatan ekonomi dan bisnis di masa depan dan di masa yang akan datang. Perubahan atau pola pergerakan data memiliki pola yang bermacam-macam dalam konteks. Terkadang polanya menurun, naik, fluktuasi, atau memiliki pola yang tidak teratur. Jika kita memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan memodelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit sehingga perlu diadakan pemecahan dalam 4 komposisi, yaitu 1. Tren dengan kode T, 2. Variasi musim dengan kode S, dan 3. Variasi siklus dengan kode C, dan yang terakhir 4. Dengan variasi random dengan kode L. Dari keempat komposisi ini, kesemuanya disebut komponen data berkala per time series. Artinya, masing-masing komponen ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabungkan kembali untuk menjadi forecasting atau peramalan. Sekarang lanjut teknik dekomposisi. Teknik ini dilandasi asumsi bahwa data deret berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dengan persamaan berikut. Dari persamaan berikut, di mana YX sama dengan data deret berkala periode X, TX sama dengan tren periode X, CX sama dengan fluktuasi siklis periode X, XX sama dengan fluktuasi musim periode X, dan LX sama dengan variasi residu atau error periode X. Sekarang kita masuk membahas tentang 4 dekomposisi, yaitu 1. Tren. Tren dapat disebut juga dengan tren sekular, adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini merupakan gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, yaitu tren linier, tren parabolik, dan tren eksponensial. Dan yang kedua, variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena salah satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain 1. Metode rata-rata total, yang kedua metode rata-rata sederhana, yang ketiga metode presentasi terhadap tren, dan yang keempat metode presentasi terhadap gerak. Yang ketiga, variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Nah, sekarang yang terakhir yaitu variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan yang tidak beratur yang terjadi secara tiba-tiba dan sulit diperkirakan. Adapun langkah-langkah untuk menghitung variasi random yaitu dengan cara 1. Menghitung indeks siklis dengan kode CL, 2. Menghitung jumlah tertimbangnya nilai siklis dengan kode C, dan yang ketiga menghitung nilai variasi random dengan kode L. Sekian untuk pembahasan metode peramalan dengan teknik dekomposisi. Thank you for watching. Bye-bye.